hormati Bapak Kepala SDN yang ketiga, Bapak Haji Santaya. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman rekan sejawat saya, Pak Ibu guru semua yang ada di SDN yang ketiga. Pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang proyek pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini adalah salah satu proyeknya yang akan dilaksanakan dengan judul Festival Permainan Tradisional SDN Cikampek 3. Latar belakangnya adalah bahwa permainan tradisional merupakan perwujudan dari kearifan lokal yang diturunkan kepada masyarakat secara turun-temurun dan lebih bersifat sosial. Permainan tradisional memiliki pesan untuk berbagi kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Sekolah dapat memberikan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk dapat merawat dan memelihara budaya lokal agar tidak punah sebagai salah satu upaya dalam melestarikan budaya bangsa berupa pembelajaran melalui permainan tradisional, khususnya di SDN Cikampek 3. Yang berdasarkan hasil survei ternyata masih banyak peserta didik yang tidak mengetahui permainan tradisional seperti kasti, gepak sodor, goy-goyan, dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah pembelajaran ini dapat dikemas melalui pembelajaran berbasis proyek. Salah satunya dapat berupa Sport Education Model atau SEM. SEM atau Sport Education Model adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman olahraga yang otentik ke dalam kurikulum pendidikan jasmani. Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menarik bagi siswa dengan mensimulasikan lingkungan olahraga yang nyata. Melalui kegiatan STEM tersebut diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik dalam menerapkan student agency, dalam hal ini melalui voice, choice, dan ownership peserta didik. Voice itu adalah pilihan kata suara peserta didik, kemudian choice itu adalah kepemilikan, pemilikan. SDN Cikampek 3 juga memiliki aset-aset yang mendukung program ini seperti aset manusia kita, kepala sekolah, kemudian teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru di sini, kemudian ada juga peserta didik, paling murid itu adalah aset manusia, kemudian ada fisik, aset fisiknya antara lain ada bangunan sekolah, lapangan, kemudian ada aset lingkungan, seperti kita ada kecamatan, kemudian puskesmas, Koramil itu kemudian aset politiknya bisa kebijakan sekolah dan juga finansial. Yang ini biasanya melalui BOS atau mungkin bisa juga melalui uang kas kelas yang dapat dimanfaatkan untuk suatu kegiatan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi berpihak pada murid atau peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi semua komunitas belajar di sekolah. Yang ketiga adalah melestarikan budaya bangsa melalui permainan tradisional. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya yang pertama adalah peserta didik dapat melakukan permainan tradisional dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melaksanakan program kegiatan festival permainan. Kemudian langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi jenis permainan, kemudian kegiatan, ketiga untuk pekerjaan, kemudian menentukan pelaksanaan, yang selanjutnya menentukan kebutuhan kegiatan, kemudian pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil yang akan diharapkan adalah peserta didik dapat
kelas 3 sampai kelas 5 sebagai peserta dan kelas 6 sebagai panitia pelaksana. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan dalam 10 JP selama 30 menit per minggu dalam satu kali. Kemudian perayaan akhir dilaksanakan pada bulan Desember sekaligus dengan panen hasil kelima. Jadi kegiatan ini nantinya akan digabungkan dengan kegiatan panen hasil. Kemudian kegiatan ini akan melibatkan dan kolaborasi dengan guru kelas 3 sampai dengan kelas 6 dalam komunitas belajar. Seperti yang sudah dijelaskan. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Satu, ini adalah yang dimiliki sekolah seperti modal manusia, guru, peserta didik, dan wali murid. Kemudian ada modal fisik seperti lapangan sekolah, kemudian modal sosial, kerjasama dengan wali murid, dan modal lingkungan ada taman sekolah, ada puskesmas, ada koramil, kemudian modal politiknya kebijakan kepala sekolah, dan modal finansialnya bisa menggunakan selanjutnya rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Adapun rencana evaluasinya secara menyeluruh dilaksanakan pada akhir kegiatan. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat umpan balik peserta didik dan wali murid berupa kuesioner atau wawancara. Kemudian ada pun tantangan yang terjadi karena nanti tantangan ketika melaksanakan permainan tradisional itu ada di lapangan. Kalau misalnya cuaca yang tidak mendukung seperti hujan atau panas, mungkin kegiatan ini dapat ditunda pelaksanaannya. Kemudian diganti di lain hari. Kemudian adanya kegiatan yang bersamaan. Tantangan selanjutnya, mungkin kegiatan ini juga dapat dilakukan ke waktu yang lain. Itu saja. Jadi intinya nanti kita akan membuat suatu proyek kegiatan tentang permainan tradisional yang diaplikasikan di dalam pembelajaran. Tadinya setelah itu kan kegiatan nanti bisa dikolaborasikan di situ. Jadi akan diajarkan untuk permainan tradisional. Budaya olahraganya selain olahraga yang senang saja, kita juga bisa memberikan pendidikan menjeratnya melalui kegiatan SEM ini, ya, seperti education model ini. Di kegiatan setiap hari Selasa itu diaplikasikan di situ. Nah, nanti setelah kegiatan selama kita laksanakan 1 minggu sekali ini selama 30 menit, nantinya akan ada puncak perayaannya. Jadi selain kegiatannya mirip sama P5, hampir mirip dengan kegiatan P5, ada proyek, kemudian ada kegiatan panen hasilnya. Nah itu nanti hampir sama seperti itu. Karena nanti kita ada kegiatan panen hasil P5, mungkin nanti kita bisa gabungkan kegiatan itu, gitu. Mungkin ada yang mau menanyakan, ada yang mau menanggapi, atau ada yang mau didiskusikan teman-teman semuanya. Atau ya, silakan buruan. Boleh masukkan. Ini maksudnya belum paham mengenai ini. Terima kasih waktunya tadi. Ya, setelah ini memang saya belum paham mengenai mereka ya. Jadi khususnya untuk P5, kalau P5 itu kan 1 minggu ada 7 jam. 7 jam itu kan diambil dari mata pelajaran. Sekarang ini kan kalau di kelas 4 itu kan P5-nya ada di hari Jumat. Sekarang hari Jumat itu kan 5
5 mata pelajaran atau 5 jam karena ya jadi kurang nggak untuk yang saya tanyakan itu begini, untuk bidang studi apakah P5-nya khusus bidang studi contohnya berkaitan dengan agama ataukah itu mandiri ya maksudnya dengan gurunya masing-masing ataukah dijadikan satu dengan tugasnya. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Bulan. Mungkin nyangkut ke kegiatan ini ya, jadi perhatian ini. Jadi gini, untuk P5 itu tidak ada matkul. P5 itu tidak ada matkul. Jadi nanti kegiatan P5 itu gabungan antara guru kelas dengan guru bidangnya. Kegiatannya di situ. Jadi tidak dikhususkan mungkin misalnya saya bikin proyek ini untuk SEM ini tidak saya masukkan ke P5, tapi saya masukkannya ke SEM karena ada pilihannya di situ. Saya mau masukkannya mana ke IPA, kultural atau ke P5. Nah, saya masukin ke P5. Tapi intinya yang ditanyakan kebetulan tadi untuk P5 itu kita tidak berdiri masing-masing matkul, tapi digabungkan. Jadi makanya ada yang namanya yang pengurusnya P5-nya siapa aja, misalnya penanggung siapa, koordinatornya siapa, kemudian tim pelaksananya siapa. Tapi kolaborasi semua itu. Jadi kalau waktu itu satu dan kelas 4 digabungkan semuanya harus terlibat. Kenapa waktu itu kita rapatkan semuanya masih terlibat. Nah di situ. Jadi intinya tidak berdiri sendiri, tapi gabungan antara semua guru yang ada di sekolah. Apalagi kita semuanya sudah IKN semua. Saja sih. Ya. Jadi gabung. Jawabannya. Tapi kita didiskusikan sini dulu ya. Nanti kalau ke P5 nanti kita akan bahas lagi. Di ruang ini. Oke. Itu kalau Enggak termasuk itu apa gimana? permainan tradisional. Exact. Iya masuk Ibu. Kalau misalnya nanti mau dimasukkan atau mau kenapa kelas 3 sampai kelas 6 aja, kelas 1, kelas 2 tidak. Atau misalnya ya boleh kalau misalnya kelas 1 mau dimasukkan, berarti nanti kita ada masukkan lagi nih. Nanti saya masukkan ke program ini kalau kelas 1 dan kelas 2 mau dimasukkan. Sementara kan kita kan memang pembelinya banyak. Jadi kan mau nggak mau harus melibatkan semuanya. Kalau misalnya memang siap kelas 1 dan kelas 2 siap, kita adanya aplikasi mungkin untuk kelas 1 bisa melalui pemain ya. Nanti ini masukkan nanti mungkin kelas ada yang mau nambah lagi. Anak-anak suruh mau congklak atau mau main motor. Main itu apa tadi? Berarti congklak masuk ya? Masuk. Soalnya kemarin di kelas ada NPM. Ya. Masuk ya. Iya nanti berarti bisa kita masukkan. Kalau misalnya memang setuju kelas 1 dan kelas 2 nanti bisa kita masukkan untuk permainan ini kayak eklek, coklat. Bisa untuk kelas 1 dan 2 ya. Untuk kelas 3 nanti bisa ada sodor atau boy-boyan. Kalau di sini namanya bonjol ya. Bonjol, kemudian ada gathering juga ada. Itu nanti bisa. Dan nanti ada kalau misalnya bisa berjalan, nanti festivalnya juga akan berjalan. SEM ini sebetulnya melatih anak-anak untuk kayak student agency-nya yang tadi ada choice, voice sama itu yang makan itu terus kalau apa digendong bentengan, mungkin bentengan. Oke, ada lagi kalau tidak ada kita cukupkan sampai 2 masih ada Ibu? Ya, jadi nanti kesimpulannya kita untuk yang kelas 1 kelas 2 koordinasi
dimasukkan ya melalui permainan yang sederhana, permainan tradisional yang sederhana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk diskusinya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.